Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan judul materi saya yaitu manajemen risiko likuiditas. Di sini saya terbagi menjadi 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Jufar Fahrudin, yang ketiga ada Arul Firman, yang keempat ada Muhammad Novian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi risiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan yang baik. Selanjutnya, faktor pendukung terjadinya resiko likuiditas. Yang pertama yaitu pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, Bank Islam tidak memiliki cukup dana sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Yang kedua, ketika Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Yang terakhir atau yang keempat, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank memiliki memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zufar Wahruddin Rahmawan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang karakter manajemen resiko pada Bank Islam. Yang pertama ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko yang dilakukan dalam Bank Islam sendiri tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi resiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan Bank Islam terletak pada 6 hal, yaitu yang pertama ada proses transaksi pembiayaan, yang kedua proses manajemen, yang ketiga sumber daya manusia insani, yang keempat teknologi, yang kelima lingkungan eksternal, dan yang keenam kerusakan. Selanjutnya yang kedua ada penilaian resiko. Dalam penilaian resiko ini, keunikan Bank Islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau biasa dikenal dengan qualitative approach. Yang ketiga ada antisipasi resiko. Antisipasi resiko dalam Bank Islam bertujuan untuk yang pertama ada preventif. Dalam hal ini Bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu, Bank Islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang. Yang kedua ada detektif, yaitu pengawasan dalam Bank Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Yang ketiga ada recovery, yaitu koreksi atau suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DPS untuk aspek syariah. Terus yang terakhir di sini ada monitoring resiko, yaitu aktivitas dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, proses pelaksanaan manajemen resiko likuiditas. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko ini, pada tahap awal Bank Syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru suatu bank. Selanjutnya, secara berturut-turut Bank Syariah perlu memerlukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah life cycle. Dalam pelaksanaan proses ini, ada beberapa langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut, yang pertama ada identifikasi resiko. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada aktivitas fungsional, resiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Yang kedua ada pengukuran resiko.
Hal ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang terakhir ada pemantau risiko. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko, penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, dan teknologi informasi, sistem informasi manajemen yang bersifat material. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiknya selanjutnya saya akan menjelaskan likuiditas aset. Likuiditas aset ini berkaitan dengan mudah setidaknya suatu aset yang diperjualbelikan. Istilah ini banyak dijumpai di pasar modal, terutama untuk menyebutkan saham yang tidak banyak diperdagangkan. Saham tidur merupakan saham yang dibeli investor yang kemudian disimpan. Saham tidur bisa diciptakan karena perusahaan pengemis saham ini termasuk ke dalam industri baru. Tinggi rendahnya pertumbuhan harga saham tergantung pada keyakinan investor pada masa depan perusahaan. Semakin tinggi tingkat keyakinan pertumbuhan perusahaan, semakin tinggi pula kenaikan harga saham tersebut. Manajemen risiko likuiditas perbankan syariah. Pengelolaan likuiditas pada bank Islam sedikit lebih rumit dibandingkan jenis risiko lainnya. Hal ini disebabkan karena likuiditas memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di suatu sisi, tingginya likuiditas membuat posisi bank relatif aman dan stabil. Tapi di sini ada dari pandangan lain, likuiditas yang terlalu tinggi justru membuat tingkat profitabilitas menjadi rendah karena aset yang liquid biasanya tidak dapat memberikan tingkat imbal hasil yang tinggi. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang risiko yang dihadapi perbankan syariah. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklarifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Itu contohnya ada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Yang kedua ada bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik atau khas. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Contohnya ada risiko withdrawal, risiko fiduciary, dan risiko displace komersial. Selanjutnya ada pengendalian risiko likuiditas. Pengendalian likuiditas muncul sebagai konsekuensi dari fungsi intermediasi yang diambil oleh bank. Risiko ini akan senantiasa melekat pada bank sepanjang proses bisnis yang dijalankan oleh sebuah bank, mulai dari bank mengumpulkan dana dari masyarakat hingga sampai bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Sehingga manajemen risiko likuiditas sudah selayaknya dilekatkan pada setiap tahapan pada proses bisnis sebuah bank, termasuk pada saat menciptakan suatu produk keuangan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian risiko dan mitigasi risiko likuiditas yaitu yang pertama, sebaiknya bank melakukan diversifikasi sumber pendanaan untuk mendanai pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Diversifikasi tersebut dapat mencakup berbagai jenis dari produk simpanan dari dana pihak ketiga dalam jangka waktu mulai jangka pendek dan menengah serta jangka panjang. Harusnya adanya keseimbangan diversifikasi pada sisi sumber pendanaan dan penyaluran dana. Yang kedua, bank dapat menggunakan berbagai skema pendanaan jangka pendek seperti penggunaan akad mudharabah dalam jangka pendek
sesama bank Islam. Selain dengan akad mudharabah, juga dapat mencari sumber dana melalui akad jual beli murabaha. Selain kedua skema akad tersebut di atas, wakalah dapat juga digunakan dalam menutupi kekurangan likuiditas. Kesimpulan, manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibandingkan dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah mengubah seluruh aset menjadi kas atau uang tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan liabilitas. Risiko likuiditas muncul sebagai salah satu risiko yang penting di mana bank perlu menanganinya untuk menghindari kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.